sini. Bu, jangan kersik-kersik ya. Diam di tempat. Maya ya? Maya. Oh, Bajangnya itu adiknya Gandhi juga Maya. Ibu mau duduk? Sama duduk aja dulu, Bu. Masalahnya biar gak gagal. Biar lancar. Bantalnya, Pak. Mbak, berdoa ya. Ya. Siapa namanya Maya? Usia berapa ini? 14. 3 SMP Bu meninggalnya Bu. Tapi udah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di Maya. Assalamualaikum. Maya. Assalamualaikum. Gimana keadaanmu, Dok? Hancur. Kenapa hancur, Nak? Dipukulin. Sakit semua. Tidak kuat rasanya, tidak kuat. Ini ada saudaramu, saudara ya. Ini ada saudaramu satu kandung, Dok. Biar didoakan ya. Biar tahu ini keadaanmu kayak mana. Ada yang mendoakanku dengan khusyuk. Tidak ada yang mendoakanku dengan khusyuk. Ada yang mendoakanku dengan benar-benar dia minta ampunan atas kesalahanku. Tidak ada yang benar-benar ingin menolongku, bahkan sholat untuk dirinya sendiri. Dari dulu sampai sekarang banyak tidak sholatnya. Aku lelah rasanya. Aku lelah. Didoakan ya, Nak ya. Yang ikhlas ya, Nak. Sudah ikhlas. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Dok, Maya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak, Dok. Mbak kangen. Berdiri, Mbak. Biar keadaan, Dok. Jangan tidak kabur. Orang tua tidak takut jawab soalnya. Orang tua suka lalai. Tidak tanggung jawab dengan anaknya. Aku dulu tidak diberitahu cara jadi manusia yang benar. Aku tidak diberitahu cara. Aku tidak diberitahu bahwa
perlu amal ibadah. Mengapa aku tidak diberitahu? Semuanya kosong. Semuanya kosong. Aku tidak punya amal ibadah. Aku tidak punya amal ibadah. Aku dulu diambil. Aku dulu diambil. Ambil ilmu. Ambil sebagai ilmu. Hitam. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Aku ikhlas tapi selalu menyalahkan orang tua. Aku ikhlas selalu menyalahkan orang tua Menyalahkan semua di sekitarku. dan menyalahkan semua di sekitarku. Kenapa aku tidak diberitahu dan tidak diarahkan ke yang lebih bagus? Jadi aku mati biar tenang, biar membawa amal yang banyak, tapi aku tidak punya. Ya, yang sabar Mbak ya. Sabar ya nak ya. Yang Mbak sabar. didoakan ya. Kok didoain ya Nduk ya. Kok Pak Edi mak tak kandani, tak kandungano. Tak sedekahno atas nama sampeyan ya Nduk. Jangan doakan dulu saja, seandainya tidak salah. Bapak punya pegangan kemusyrikan. Aku benci sama Bapak. Oh, Bapak Ibunya pegangan. Dan kemusyrikan. Aku benci sama Bapak. Mau doa sebanyak apapun percuma kalau dirinya tidak bertobat. Aku ikhlas tapi aku tetap menyalahkan dan minta bertanggung jawab buat orang tuaku. Aku tidak terima tersiksa sendirian. Bukan aku yang salah. Sabar ya Nduk. Ya sabar Mbak ya. Sabar ya. Mudah-mudahan dari saudaramu nanti ada yang doanya diterima Allah. Ya. Itu aku yang salah. Aku renaka. Untuk aku ngajari benar, aku ora bakal tersesat di dunia. Kalau aku dikasih tahu pasti aku nurut. Aku gak pernah dibekali ilmu agama yang benar. Mbak, doanya ya. Nanti didoakan kalau di sini tetap sama aku sama tim semuanya mendoakan. Tapi di keluarga lebih kuat lagi ya. Ya Nduk ya. Ya Nduk sepurane Nduk ya. Suwi banget. Makamku berasa kering semuanya. Makamku berasa kering semua. Aku tetap jaluk bertakut jawaban. Tarik ya Mbak. Didoakan di sini ya Nduk. Minta maaf ya. Mari kita doakan Mbak. Mudah-mudahan Allah nanti memberikan kamu yang Aku terbaik. pengen orang tuaku. Iya, nanti orang tuanya Bawa juga ke Nduk sini. ya. Besok tak bawa ke Mungkin sini kita Mak, doakan sama Pak bersama ya. ya. Tua
sabar Mbak Nggih. Sabar ya. Sudah ya nak ya. Assalamualaikum. Allah. Nangis wis terakhir nangis sorry penutupan. Nangis bener loh. Iya. Aduh remuk semua ya tante. Nah, tuh. Orang tua tanggung jawab. Loh, kuning kemana? Ini tuh apa bapak punya pegangan ya? Soalnya ada sangkut pautnya dengan suatu ilmu begitu loh. Entah kakeknya, entah bapaknya, jelas yang ilmu adalah seorang laki-laki. Kalau bapak saya rasa enggak. Yang punya siapa? Kok bisa bilang enggak? Entah pergi ke orang pintar. Ilmu. Kalau ibu, ya pernah ke orang pintar kayak gitu. Kalau bapak kayak enggak. Paling nggak tahu paling kamu. Iya sih, saya Kak kerja di sini terus, jarang pulang gitu. Oh jarang pulang. Soalnya ibumu juga kayak gitu. Tadi kalau itu bilang sih tadi ceritanya belum selesai ya. Cuman tadi dia bilangnya ibuku ya ibaratnya entah pakai penglaris atau apa. Sedangkan bapakku tuh ilmu begitu loh. Jadi bagaimana aku bisa selamat kalau kedua orang tuaku begitu? Mending kalau salah satu. Misal yang satu yang satu bener-bener mendidik anaknya gimana caranya ke jalan lurus. Tapi masa dua-duanya tuh ada pegangannya semua, bagaimana anaknya bisa terselamatkan gitu loh. Kalau kan jualan kan ibu saya. Oh benar berarti tadi bilangnya soalnya hitungannya penglaris. Iya dari dulu jualan. Terus ke orang pintar minta biar laris. Saya nggak tahu. Tapi tahu ke orang pintar. Iya. Ya benar Bu. Tadi dia sempat bilang. Tapi ceritanya kan tadi yang diutarakan nggak banyak. Cuman bilang sama aku banyak. Terutama yang ibunya masalah penglaris itu. Makanya aku bilang ini adalah tumbal ilmu. Dia juga bilangnya tumbal ilmu. Saya kan juga jualan, sama itu juga disuruh itu biar laris, tapi saya nggak mau. Oh ya benar berarti. Kalau bapak nggak nyangka masa bapak punya. Malah bapakmu tuh malah lebih ke kental begitu loh. Soalnya agamanya bapak itu kuat gitu loh. Agamanya kuat. Lebih ke amalan sih tante. Ada foto bapakmu? Pernah berobat di sini Bu yang dulu. Nggak perlu tak support bapak. Banyak. Pas waktu COVID itu. Nggak ada fotonya sekarang. Soalnya aku lihatnya iya, almarhum tadi iya. Soalnya kalau bapaknya benar dan katanya ibadahnya kuat dan benar, nggak mungkin anaknya sampai remuk begini. Apalagi dia kan hitungannya remaja dan orangnya nggak aneh-aneh nih si Maya ini orangnya nggak aneh-aneh. Beda sama yang kemarin yang kesini Sambang itu loh yang laki-laki itu kan nakal ngerokok mabuk. Kalau ini ndak. Laris itu membahayakan. Membahayakan apa diri anak dan keluarga. Sudah di samping. Soalnya kalau ibunya begitu nggak mungkin bapaknya. Walaupun ibadah kontrol tapi kita kan ada yang tahu. Lebih ke amalan, ngilmu. Kalau wis amalan-amalan itu, aduh, kenceng momen tapi niatnya itu bukan karena Allah soro. Dan kalau dia bisa mendidik anak dan istri bener nggak bakal istrinya nyari penglaris. Iya, gak oleh. Apa nggak kayak sering lupa apa syarafnya kena loh bapakmu loh. Iya dulu saraf kata Bu. Syaraf bener. Syaraf yang dia ngamalin jadi maaf ya gendeng jatuhnya mau ke gendeng. Iya pas berobat si Bona dulu Bona bilang gitu. Syaraf. Oh ya bener berarti. Ilmu amalan itu. Jadi kan Mbak nggak fokus. Kalau bener itu tadi kalau memang dia ibadahnya bagus, nggak bakal begitu. Karena Allah semuanya. Seorang istri mau pergi ke orang pinter untuk niatnya mesti dilarang, nggak boleh, jangan. Kalau bapak sama emak itu kalah, bapak itu malah terus. Ya sengalah-ngalah itu udah melanggar agama sangat dahsyat kalau ke orang pinter. Kalau bapak memang tahu agama loh. Ya apa diingatkan. Bu dilakoni bora, tetap diingatkan. Enggak kalah apa enggaknya, tapi kalau orang berjuang di agama istri begitu langsung tegas. Karena takut urusan karo pangeran. Ya, dan bapakmu syarafnya kena itu karena amalannya juga. Kalau kita lihat itu. Iya, lihat itu ngilmu. Amalan karo ilmu. Tadi bilangnya
mayat tadi dipukulin gitu. Dipukulin disiksa kubur. malaikat. Sing mukuli sapa katanya? Sing mukuli sapa nek meninggal? Udah anaknya baik Bu nih. Lah ya aku Apa bilang perkara ini baik? baik. Makanya Loh. Mbak, baik untuk kita, nggak baik untuk Allah. Allah. Jangan mengharap karena kita baik terus baru kita selalu diterima apik. Justru tumbal yang diambil yang baik. Setan yo gak gelem arek sing ruwet-ruwet. Nah, kan dia cerita dulu tumbal itu. Orang tuanya begitu, tidak mengarahkan dia ke jangan yang baik dibuat jaminan, Mbak. Iya. Saiki akeh sing mulus-mulus blodong. Saya itu pernah ya Bu, tidur tengah malam ya. Iya. Itu di kamar itu kedengaran suara tangisan, itu perempuan nangis sampai dalam Ya, itu nangisnya jin itu. Itu jin. Jangan terbawa, iya. Siapa tahu itu nanya bapakmu Sampeyan kan dhewe bapakmu yo nggak sadar. ngono, kok yo bingung sih. Baik tapi kan sholatnya. Ayo. Sampeyan kan sering bingung. Terus dari kematian ini banyak yang lupa ya, kamu fokus sama kerjaanmu sendiri, fokus sama keluargamu. Ini jarang didoakan setiap hari, makan dia sedih kayak aku tuh dulu jadi anak nggak banyak menuntut loh, tapi kenapa waktu aku meninggal nggak ada sih yang berjuang untuk aku, padahal Nah, aku itu katanya tersiksa. sampean ngomong baik itu makanya kita itu kalau bisa untuk arwah lebih baik mendengar dan melihat kejelekannya. Jadi kita mendoakan selalu kenceng. Kalau kita merasa Tapi orang kalau- itu baik, wes sepele no. Kalau hitungannya memang baik, tapi sholatnya ini nggak tekun. Terus Lah, iya. kalau neko-neko nggak Bu, cuman ya karena tumbal orang tuanya dan ketika meninggal dia nggak bawa sang banyak, terutama dalam sholat dan sedekahnya. Sholat dan sedekahnya, terus orang tua tidak menjunjung ini, ya tetap remuk, dipukul itu termasuk siksa yang biasa loh. Masih biasa tante, belum ya sampai dijerat, Yang selama ini kita Ditarik. tahu, yang ditarik loh. dipukuli remuk nggak bisa apa-apa, ini masih yang siksa biasa. Lah yo, mosok atene mek kita dinilai kita kan ora baik ketok. Enggak, mboten maksudnya enggak nyangka kan larene neriman gitu. Lah Ayo, yo, kan mosok dia neriman bilang- ketok, perkara neriman terus baru diampuni melo Loh. aku neriman. Ya tetap yang kewajibannya sholat itu. Kewajiban terus Ayo. pikiran saiki wong meneng pikirane ruwet karo orang lain ya beda. Terus kalau dia benar-benar sholatnya khusyuk nggak bakal keambil tumbal. Begitu. Coba tipes itu tuh sudah tanda. Bingung yo. Karena merasa iki Merasa yo, baik, ya, iya. iki lho sing keliru. Lah. Sekarang merasa baik, ibadahnya kaya opo. Terus berbaik dengan orang lain bagaimana, mengabdi sama orang tua bagaimana. Nah, Saiki wong meneng atine ngene-ngene masa tahu deh. terus baik tapi tadi bilangnya nggak terima aku dibeginikan, harusnya orang tuaku. Kenapa orang tahu nggak pernah ngasih tahu ini loh kalau meninggal misalkan harus begini. Terus kalau misalkan hidup itu tuh harus amal ibadahnya begini, kan nggak pernah diajari begitu. Makanya dia jengkel. Kok aku Menuntut seperti sama orang tua. Direk lah yo. apa bentar ceritanya? fokusnya hilang Sur. Ini aja masih gak terima nih, coba lihat. Jangan di situ kelihatan. Iya Bu, Neng, itu ibu saya itu sama anak itu kurang perhatian. Nah dia mungkin dari hati kecilnya juga begitu, meskipun ucapannya tidak banyak Saiki menuntut. orangnya baik. Terus menurut sampean kan nurut Iya, apa noe. iya. Tapi hatinya jengkel karena orang tua tidak perhatian. Nah. Kan yo mosok ngono karo catetane aku yo melu. Terus sholat. Ini kan sholatnya nggak khusyuk juga, sholatnya nggak banyak, nggak tertib, nggak semuanya dilakukan. Ayo. Perkara apik tok yo wae. Soalnya telanjang. Lah yo. Salah telanjang, busuk semua, luka semua. Tidak berbentuk manusia, dikira berbentuk manusia. Remuk. Wah, lah nyoba mati yo Mbak. Terus lebih ke nggak ikhlas itu sih. Loh, korong siap. Lah apa korong nok siap barang? Beri kak Inilah kelicikannya iblis. Jadi kalau dibilang nakal banget sih enggak. Baik, iya bener baik. Baik secara komunikasi dan secara interaksi dengan yang lain tuh baik, sopan ya sopan. Cuman yang salah di sini adalah sholatnya itu yang wajib tuh banyak ditinggalkan, dan mungkin dari ngajinya dan keikhlasannya. Ketika dia diambil oleh makhluk itu karena ibunya pakai penglaris, bapaknya ngilmu juga, terus ke dukun. Jangan enak-enak, ibu ke dukun tuh pasti ya diincar. Dan ketika ngikutin ibumu, mungkin lihat adikmu ini pas ini sebagai tumbal. Karena apa? Orangnya nggak neko-neko, terus juga ibaratnya tuh darahnya enak begitu loh, yang nggak neko-neko begitu. Nah keambil bisa, soalnya mungkin di tengah-tengah waktu dia sakit atau apa, dia tuh merasa kayak jengkel dan nggak terima, ibaratnya aku kiloro tapi kok diurusinya tuh kayak nggak ini loh.
Soalnya sebelum dia meninggal tuh ada kejengkelan tersendiri. Nggak mungkin kalau nggak ada kejengkelan, tapi kayak sempat dia tuh kayak bilang apa batin tuh begini, mending mati wae begitu, sama aja aku sakit ya nggak ada yang peduli begitu loh. Ya mungkin yang lain pedulinya biasa saja, aku lihatnya ibunya wis biasa, alah menglorong ngono tok gitu loh, cenderung menyepelekan orang tuanya Iya. tuh. Ini Bener ya? Sama anak-anak kayak gitu. Oh, lah iya, ya bener. makanya ini itu Mbak, kenapa ceritanya sok panjang lebar? Karena dia tak masukin arwah itu, dan arwah itu merasakan seperti itu gitu loh. Ya. Jadi kisah-kisahnya itu aja tahu, Ada, menikmatinya tahu. gimana tahu. Sebelum karena, meninggalnya tahu. Tahu karena ini di alamnya. Ini Nah. kan Kalau baik-baik, cuman keikhlasannya itu dia yang nggak ada, terus sama yang diri menyalahkan. suka bingungan. Bingung, nggak Sampai fokus. sering bingung sih. Bingung. Sering nggak fokus kan? Lah iya makanya. Terus uang cepet habis. Lek menjelasno koyo Mbak ingin bingung kok tambah pendendengan. Nggak apa dah, nggak nangkep ya, nggak Ya, nangkep ya. apa-apa. Intinya Ya, kalau kalau baik ya nangkep. baik, cuman dari segi agama dan nggak terimaan ini kan meninggal harus ikhlas, tapi dia nggak ikhlas, begitu. Iya, kamu kalau bisa juga berobat, Iya, lek menurut aku karena sampean penuh. genit, Otaknya penuh. kuntilanak gegit, dada, Iya. jantung itu hati-hati, sering nyeri ya. Langsung Hati-hati. jus. Iya, kadang drodok gitu kan. Soalnya ini persaingan Obat-obatan aja dagang, dia, lebih ke persaingan dagang kalau mbak ini. Oh, iya, saya kan buka Rumahnya di dia, Mbak. Kulo kan asli Tuban lho, Neng. Terus? Terus buka warung deh. Kamu nggak penjualannya turun warungmu? Iya. Soalnya di depan warungmu tuh banyak tuyul-tuyul, cuman bukan tuyul yang bikin rame ya, tapi bikin apes. Jadi cepet apa namanya, apa makanan apa Warung kopi. kayak cepet basi begitu loh. Jadi orang konsumsi pun nggak enak gitu. Iya, hari ini sepi. Banyak tuyul yang bikin apes. Di Berobat samping- aja tante. Di Sembengono memang ekonomi sekarang lagi Agak turun. sangat Cuman Di Jaban ngempal tuh lho ini. orang lu. Pokoknya sampean benahi dewi. lah waktu Ros ke stasiun aja ada yang ini dari Indonesia ya, iya tolong tanyain dong gitu, warungku tuh sepi tuh, jangan lihat tapi ya mbak ya, tuh yang pojok tuh loh, itu yang ngisi sini biar sini tuh sepi gitu. Lah iya. Suruh nanyain Bu. Padahal warungnya tuh biasa tapi udah saling lirik-lirikan begitu loh Bu. Gak boleh kalau di sana, gak boleh tuh. Kemarin habis di ibaratnya itu ibu bunga begitu. Coba tanyain Ning bisa loh. Kalau boleh datang ke sini langsung bisa nggak gitu. Sepi terus itu yang rame sana toh. Ada Bu, ala warungnya cilik loh Bu. Iya, pikir. Makanya mbaknya khas mbak ini aku juga inget yang di stasiun itu. Aku sampai tak wasno ngene iki mang lapo sih, Mbak? Ya sama ini ku banyak deleder lho Mbak, lek aku nonton. Boten nyambung ngoten. Heeh, Iya. dadi ini sarape otak nganu ngono-ngono Mata ku juga. kotor, mata. Gampangan Mata tuh. iya Nggak nyaman. Nggak fokus kalau Nggak fokus. kadang mau makan lo lihat nasi nggak fokus. Makane aku lek ngomong kasar iku tak menemeno iku Iya. bene sampean niku Melek. ulip ngono, ulip. Urip. Heeh. Iya. Makanya sampai tak cideket mang ngene iku nontoki masalah. Lah. Kan ya boten nyambung ngerti nggak boten percaya ngono boten nggak nyangka gitu loh. Tapi kamu merasakan ya Iya. dan mengantuk kebanyakan gitu Jen. Keluarga nggak tahu Bu, Neng cuma inisiatif saya sendiri. Oh kayak kok butuh pertolongan si Nah, almarhum. kayak aku merasa kangen sama adik gitu. Ini juga. Tapi kamu pernah melupakan dia lama soalnya dia kayak sama aja mbakku begitu gitu tadi bilangnya. Nggak doanya nggak banyak. Ayo. Ya. Jen begitu ya Jen, hati-hati ngilmu penglaris. Siapa, Mbak? Siapa Jangan namanya? aneh-aneh. Kalau itu sudah terjadi segera berobat ke Hajani Siti Nampi. Dijamin tidak diisi, tidak aneh-aneh dan tidak diperkosa. Kalau di tempat lain kan begitu ya. Ya, aku nggak jelekin tempat lain, tapi ya ada yang bagus. Ya kali aja bisa ke sini ya, siapa tahu. Dadah.